Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 6. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Pada suatu siang, Itadori, Fushiguro, dan Nobara nampak berjalan bersama di pusat kota Kyoto. Walau nampak bersama, namun mereka bertiga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Itadori sangat bersemangat untuk nonton bioskop, sementara Nobara akan memanfaatkan waktunya untuk berbelanja. Berbeda dengan keduanya, si Fushiguro memilih untuk pulang saja karena dia tidak berminat untuk nonton ataupun berbelanja. Setelah Fushiguro pulang, Itadori mencoba merayu Nobara untuk ikut nonton bioskop bersama. Namun tentu saja si Nobara langsung menolak, apalagi film yang hendak ditonton Itadori sangat tidak menarik baginya. Keduanya pun berpisah, namun di sini terlihat seorang gadis yang begitu serius memperhatikan gerak-gerik Itadori. Scene pun berpindah di SMK Jujutsu, di mana Mei Mei dan Aoi Todo tengah menghadap kepala sekolah SMK Jujutsu Kyoto, yaitu Pak Gakuganji. Gakuganji menanyakan pada Mei Mei dan Todo tentang premis rekomendasi penyihir Jujutsu tingkat 1 yang bisa memimpin penyihir lain serta mengembangkan dunia Jujutsu. Mei Mei pun merekomendasikan Maki Zenin dan Panda, sementara Todo merekomendasikan Fushiguro Megumi, Kugi Sakinobara, dan tentu saja sahabat terbaiknya yaitu Itadori Yuji. Dengan serius, keduanya meminta Pak Gakuganji untuk menaikkan level nama-nama siswa tadi agar menjadi penyihir Jujutsu tingkat pertama. Scene pun berpindah pada Nobara, di mana dia didatangi oleh gadis tidak dikenal sebelumnya yang tiba-tiba menanyakan tentang Itadori. Tak selang beberapa lama, mereka pun duduk bersama di sebuah kafe. Gadis yang diketahui bernama Yuko Ozawa ini ternyata adalah teman SMP-nya Itadori, dan dia terlihat begitu berbeda dari penampilannya yang dulu. Dulunya Yuko terlihat gemuk dan pendek. Pun demikian dia telah berusaha mengumpulkan segenap keberaniannya untuk berfoto bareng dengan si Itadori. Sebenarnya Yuko ingin meminta nomor HP Itadori, namun dia keburu pindah ke Tokyo. Namun hari ini tanpa sengaja dia melihat Itadori. Dia pun merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk kembali berkomunikasi dengan Itadori. Nobara pun langsung tanggap, dan dia menelpon Ichiji untuk segera mengantar Fushiguro datang ke tempatnya. Nobara yakin bahwa Fushiguro bisa memberikan banyak info penting tentang Itadori pada Yuko. Sesaat kemudian, Fushiguro datang dengan muka kesal. Namun dia jadi serius ketika mengetahui bahwa Yuko adalah teman Itadori. Dia pun memberikan banyak info penting yang intinya si Itadori tidak memiliki seorang pacar. Nobara lantas nge-WA Itadori untuk segera datang ke kafe. Dan dalam sekejap mata, Itadori muncul di hadapan semuanya. Bahkan tanpa disangka, Itadori bisa mengenali Yuko dengan begitu baik. Padahal sebelumnya Nobara sempat panik jika Itadori tidak mengenali si Yuko karena perubahan fisiknya yang sangat signifikan. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana kala itu Yuko mengetahui bahwa Itadori mungkin menyukainya. Walau fisiknya gemuk, namun Itadori menyukai cara makan dan tulisan Yuko yang sangat bagus. Itadori telah melihat sisi lain Yuko yang berbeda, dan hal ini membuat Yuko membenci semua lelaki selain Itadori. Sayangnya pertemuannya dengan Itadori setelah sekian lama ini hanya berlangsung dalam sekejap mata. Setelah berpisah dengan Yuko, Itadori pun bergabung kembali dengan Nobara dan Fushiguro. Mereka bertiga pun menemui Utahime Iori guna menyelidiki kasus pelik di dalam tubuh SMK Jujutsu Kyoto. Utahime pun memastikan
bahwa Gojo telah memberikan informasi penting pada Itadori, Fushiguro, dan Nobara tentang adanya sosok pengkhianat di dalam SMK Jujutsu Kyoto. Ada satu orang pejabat yang memiliki kuasa di atas kepala sekolah. Utahime sendiri tidak mampu melakukan penyelidikan pada orang tersebut. Namun ada seorang lagi yang bertugas memberikan informasi pada pejabat tinggi tersebut, dan tentu saja orang ini adalah target misi kali ini. Pun demikian, status si target masih terduga saja. Jadi mereka semua harus menangkap orang ini untuk diinterogasi lebih dalam lagi. Nobara pun sadar bahwa kasus kali ini benar-benar gawat, apalagi hingga meminta bantuan dari SMK Jujutsu Tokyo. Disinilah Utahime mengungkapkan bahwa identitas si pengkhianat ini adalah Mutako Kichi alias Mekamaru. Utahime juga menjelaskan tentang berbagai alasan mengapa Mekamaru layak dijadikan target utama penangkapan. Semuanya pun segera bergegas menuju ruang bawah tanah untuk menangkap Muta. Namun saat membuka pintu ruangan Muta, tanpa diduga ruangan tersebut kosong melompong. Utahime pun sadar bahwa mereka semua telah dipermainkan. Tapi dengan ini bisa dipastikan bahwa Muta atau Mekamaru adalah pengkhianat yang sebenarnya. Ternyata si Mutako Kichi berada di lokasi lain, dan dia tengah didatangi oleh Mahito dan Shigito yang telah disusupi oleh Kenjaku. Mahito ingin menghabisi Muta karena pengendali boneka tersebut telah menjadi musuh. Namun Geto menahannya karena si Muta telah berjasa dengan memberikan banyak informasi penting tentang SMK Jujutsu. Geto pun memerintahkan Mahito untuk menggunakan perubahan diamnya guna menyembuhkan Muta. Bagaimanapun juga, mereka harus menyembuhkan Muta karena adanya ikatan sumpah yang dibuat sebelumnya. Sindiran Muta membuat Mahito agak murka, namun Geto sekali lagi memperingatkan Mahito untuk tidak melanggar sumpah yang telah dibuat. Khawatir akan dampak pelanggaran sumpah, Mahito pun menuruti Geto dan segera menyembuhkan Muta. Dia pun menyentuh kepala Muta dan menggunakan teknik perubahan diam atau Mui Tenpen. Dalam sekejap mata, tubuh Muta benar-benar sembuh sepenuhnya tanpa ada satu kekurangan sedikit pun. Setelah proses penyembuhan ini, Mahito dan Muta langsung berduel dengan begitu sengit. Muta pun mengerahkan banyak pasukan bonekanya untuk menyerang Mahito. Namun si Mahito berhasil menghancurkan semua boneka tersebut dengan jurus taijutsunya. Mahito pun mengira bahwa si Muta melarikan diri dari pertarungan. Namun ternyata sebuah ledakan super besar muncul di bawahnya. Mahito pun terlempar ke sebuah bendungan. Namun dia sangat senang menemukan si Muta yang tengah mengendalikan Ultimate Mekamaru dengan mode armor absolut. Muta nampak serius mengendalikan Ultimate Mekamaru di dalam kepala robot besar tersebut. Dia pun begitu kesal karena Geto telah mengaktifkan tabir atau penghalang untuk menutupi sinyalnya. Awalnya Muta ingin menghubungi Gojo dan memberitahukannya tentang rencana eksekusi Shibuya. Namun penghalang Geto membuat harapannya sirna begitu saja. Jika dia harus melawan Geto, maka Mahito akan menjadi ancaman besar baginya. Dia pun berpikir untuk menyucikan Mahito terlebih dahulu dan setelahnya baru menghadapi Geto. Sayangnya semua keputusan yang diambil Muta benar-benar tidak menguntungkan sama sekali. Saat ini dia berada dalam kondisi yang dirugikan, namun dia masih yakin akan adanya sedikit peluang kemenangan. Muta telah melihat dan menganalisa semua kekuatan Geto dan Mahito dengan begitu detail. Dia pun memutuskan untuk terus berusaha semaksimal mungkin demi gadis yang disukainya, yaitu si Miwa. Muta pun melepaskan seluruh kekuatan yang dipendamnya selama ini di telapak tangan Ultimate Mekamaru. Serangan super bertajuk Ultra Cannon tersebut membuat Mahito terdiam dan benar-benar terkejut. Ledakan Ultra Cannon yang dilontarkan Ultimate Mekamaru bisa menghancurkan bendungan dengan begitu parah. Sayangnya serangan sebesar itu tidak mampu menghabisi Mahito dan hanya memberikan sedikit luka pada roh kutukan menyebalkan tersebut. Mahito pun berlari cepat dengan mengubah bentuk kakinya menjadi hewan. Dia pun berencana menarik paksa Mutako Kichi keluar dari Ultimate Mekamaru. Tanpa banyak berpikir, Muta langsung memukul Mahito dengan pukulan robotnya. Namun semua pukulan itu tidak berguna, karena Mahito berhasil menghindar dengan gerakannya yang super lincah. Mahito bahkan mengubah dirinya menjadi seekor ikan saat dia terjatuh dan terjebur ke dalam sungai di bawah bendungan.
Muta pun melepaskan kekuatan yang disimpannya selama 2 tahun, yaitu Miracle Cannon. Namun lagi-lagi si Mahito berhasil menghindar. Dia bahkan berhasil mendaratkan satu pukulan besarnya pada Ultimate Mekamaru. Saat itulah Muta menyiapkan senjata pamungkasnya, yaitu tabung yang berisikan kekuatan domain sederhana atau Simple Domain. Muta lantas menancapkan tabung tersebut ke dalam panel, dan secara otomatis Ultimate Mekamaru langsung memuat energi kutukan yang ada di dalamnya. Muta hanya memiliki 4 kesempatan serangan. Itu artinya, dia hanya memiliki 4 tabung Simple Domain, dan dia harus menghabisi Mahito dengan sekali serangan. Muta lantas mengunci tubuh Mahito yang telah mengubah lengannya menjadi sayap di dalam jarak serangannya. Ketika sudah benar-benar terkunci, Muta pun berhasil menembakkan Simple Domain-nya pada lengan kiri Mahito. Awalnya si Mahito santai saja karena semua serangan fisik tidak mempan pada jiwanya. Namun dia jadi kaget setelah menyadari bahwa peluru Simple Domain Muta berhasil menghancurkan lengan kirinya. Tidak berhenti di situ, Ultimate Mekamaru langsung menendang Mahito hingga merangsek jauh ke dalam hutan. Namun Mahito bisa mengatur jiwanya, yang seolah-olah membuat tangannya terlihat normal kembali. Dia pun langsung kabur dan kembali berubah menjadi burung. Muta pun mengejar Mahito dan dia optimis bisa memurnikan roh kutukan tersebut. Saat itulah si Geto tertawa licik, dan dia mengakui kekuatan Muta Kokichi yang setara dengan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Sedetik kemudian, Muta melepaskan kekuatan terpendamnya selama 5 tahun, yaitu Pigeon Viola, di mana serangan ini melepaskan 5 Ultra Cannon warna-warni yang terus mengejar Mahito tanpa henti. Namun demikian, si Mahito terus kabur dan menghindari serangan hebat Muta dengan mengubah dirinya menjadi beberapa form hewan. Dia pun berhasil mendekati Ultimate Mekamaru dan menebas beberapa kabel yang tertanam di belakang kepala robot besar tersebut. Tentu saja ulah Mahito tersebut membuat Pigeon Viola hilang kendali dan meledak di belakang Ultimate Mekamaru. Ultimate Mekamaru sendiri mengalami error parah, walaupun robot itu bisa mendaratkan pukulan kuat dan membuat Mahito terpental kembali ke dalam hutan. Muta lantas mengaktifkan Simple Domain keduanya dan kembali menembakkannya pada Mahito. Dia ingin menang dengan harapan bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Namun saat itu juga Mahito melepaskan perluasan domainnya yang bertajuk perwujudan kesempurnaan diri. Ketika target telah terjebak di dalam perluasan domain tersebut, maka bisa dipastikan semuanya telah berakhir. Dan benar saja, saat ini Ultimate Mekamaru nampak terjebak dan tidak berdaya. Demikian juga dengan Muta Kokichi, yang sepertinya 100% telah dilumpuhkan. Namun si Muta tidak benar-benar lumpuh, hanya saja Ultimate Mekamaru telah tersegel dan tidak bisa digunakan. Dia pun terpaksa menggunakan kembali tabung Simple Domain-nya, di mana teknik yang terkandung di dalamnya merupakan teknik turun-temurun yang dilarang untuk dibocorkan. Selain itu, Simple Domain adalah teknik untuk melindungi diri dari serangan teknik perluasan domain. Dengan kata lain, Simple Domain diciptakan untuk orang-orang yang lemah. Saat itu pun Ultimate Mekamaru bangkit dan langsung menikam Mahito dari belakang. Si Mahito pun sangat kaget dan tubuhnya langsung habis tidak tersisa setelah menerima serangan Simple Domain dengan begitu telak. Muta pun nampak sangat puas setelah berhasil menghabisi Mahito dan terlepas dari perluasan domain. Lagi-lagi si Geto sangat kagum dengan teknik Simple Domain, di mana walau begitu sederhana, namun teknik ini memiliki kekuatan mengerikan jika dilancarkan dari dalam. Selain itu, teknik tersebut berhasil membuat Mahito terluka parah. Dengan begitu pede, Muta lantas mendatangi Geto dan berniat menghabisi penyihir tersebut dengan Simple Domain terakhirnya. Dia juga masih menyimpan 5 tahun energi kutukannya untuk bertarung habis-habisan melawan Geto Suguru. Muta yakin bisa memenangkan pertarungan ini, dan dia memiliki harapan besar bisa berkumpul kembali bersama teman-teman, khususnya si Miwa yang disukainya. Namun harapan Muta seketika sirna, karena si Mahito yang ternyata tidak mati, tiba-tiba merangsek masuk ke dalam kokpit Ultimate Mekamaru, dan hendak menusuk Muta dengan bor besar. Di saat itu juga, Muta mengaktifkan boneka Mekamaru standarnya untuk menghentikan serangan Mahito. Dia pun terpaksa menggunakan Simple Domain terakhirnya pada Mahito secara langsung bersamaan dengan serangan boneka Mekamaru.
Mahito pun melepaskan banyak jiwanya untuk menghancurkan Mekamaru standar. Walau nampak biasa saja, namun boneka Mekamaru sanggup memberikan perlawanan yang cukup merepotkan Mahito. Ketika tubuh Mekamaru standar telah remuk dan hancur, saat itu juga si Muta tiba-tiba melesat sambil membawa simple domainnya untuk menghabisi Mahito. Di sisi lain, Miwa terlihat duduk di samping boneka Mekamaru di sekolah. Miwa mengungkapkan bahwa dia ingin sekali menjenguk Mekamaru alias Mutako Kichi secara langsung. Walaupun nantinya dia bisa sedih jika berpisah, namun pada intinya Miwa ingin menjalin kedekatan dengan Mutako Kichi. Miwa pun memastikan bahwa pada suatu hari nanti dia akan menemui Muta. Sayangnya saat ini Ultimate Mekamaru telah rusak dan hancur. Demikian juga dengan Mutako Kichi yang jelas-jelas telah dikalahkan. Geto dan Mahito pun pergi menjauh. Disinilah terkuak fakta bahwa dalam pertarungan sebelumnya Mahito pura-pura mati dengan menghilangkan domainnya agar Muta mengira dirinya tewas. Jelas sekali bahwa semua ini telah diatur dan berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu pada tanggal 31 Oktober 2018 jam 7 malam, telah diturunkan penghalang dengan radius sekitar 400 meter di pusat perbelanjaan distrik Shibuya. Hari itu bertepatan dengan perayaan Halloween, dan tentunya banyak sekali orang yang mengenakan kostum hantu serta berpesta pora menikmati jalanan pusat distrik Shibuya. Tanpa diduga penghalang benar-benar diturunkan, dan orang-orang yang berpesta tadi tidak bisa keluar dari penghalang tersebut. Selain itu, secara tiba-tiba banyak sekali orang yang terhisap masuk ke dalam stasiun kereta Shibuya, ibarat air di dalam bak mandi yang penyumbatnya telah dicabut. Sementara itu di luar penghalang, sekitar pukul 8 malam tepatnya di pintu keluar stasiun Tokyo Metro Shibuya, Ichiji tengah memberikan segala informasi pada Nanami, Fushiguro dan Ino Takuma tentang penghalang yang menutupi pusat distrik Shibuya. Di lain tempat, Akare Nita menyampaikan pada Zenin Naobito, Maki dan Nobara bahwa penghalang ini sangat sulit untuk dihancurkan. Anehnya, semua orang pada kabur ke pinggiran penghalang dan mereka berteriak untuk membawa Gojo Satoru kemari. Naobito pun menilai bahwa hal ini sangat janggal karena orang awam tidak mungkin bisa mengenal Gojo Satoru. Walau sulit dihancurkan, namun penghalang tadi bisa dilewati oleh penyihir Jujutsu sesuka hati dari sisi manapun. Jadi untuk lebih mudahnya, penyihir Jujutsu harus mencari si pembuat penghalang untuk menghancurkan penghalang tersebut secepatnya. Akari pun meminta Maki dan yang lainnya untuk tetap standby di pintu masuk jalan kuliner Shibuya Mark City. Di sisi pintu selatan stasiun Shibuya, Kusakabe, Atsuya, dan Panda juga nampak bersiaga. Kusakabe agak curiga dengan teknik penghalang yang diturunkan, di mana teknik tersebut begitu mirip dengan penghalang pada acara pertukaran sekolah beberapa waktu yang lalu. Namun yang lebih janggal lagi, atasan telah memerintahkan Gojo Satoru sendirian untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa di Shibuya. Kusakabe, Panda, dan semua penyihir Jujutsu lain hanya akan bersiaga di luar penghalang untuk menghabisi para musuh yang berhasil kabur dari Gojo Satoru. Di dalam penghalang, semua orang mulai panik karena tidak bisa keluar dari penghalang. Walau tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka terus berteriak dan meminta Gojo Satoru segera datang. Intinya, jika Gojo tidak datang, maka mereka semua tidak bisa keluar dari penghalang. Ketika suasana sudah semakin memanas, tanpa disangka Gojo Satoru tiba-tiba muncul begitu saja di tengah kerumunan orang-orang tersebut. Saat itu pukul 20.38, tepatnya di basement lantai 3 gedung Shibuya Hikarie. Di sana terlihat banyak sekali manusia yang saling berdesak-desakan satu sama lain. Situasi parah ini membuat beberapa orang di antaranya terlihat capek dan kesulitan bernafas. Gojo pun menyadari, ternyata ada penghalang lain yang sengaja diturunkan di gedung ini untuk mengurung non-penyihir Jujutsu. Gojo sendiri telah mengerti tentang maksud dan tujuan dari penggunaan penghalang tersebut. Dengan santai, dia akan meladeni siapapun yang sengaja membuat penghalang merepotkan ini. Sementara itu di pemakaman umum Aoyama, Mei Mei, Itadori, dan Uiwi terlihat ngobrol satu sama lain. Nampaknya tim Mei Mei diperintahkan para atasan untuk membantu Gojo di Shibuya. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan perintah baru,
di mana mereka harus segera meluncur ke stasiun Jukumae karena di lokasi tersebut telah diturunkan penghalang yang serupa seperti di Shibuya. Kembali pada Gojo, di mana dia telah tiba di basement lantai 5 stasiun Shibuya dan bertemu dengan 3 roh kutukan tingkat khusus, yaitu Jogo, Hanami, dan Choso. Mereka pun saling mengejek satu sama lain dan hanya menunggu waktu saja sebelum akhirnya baku hantam terjadi. Saat ini Mei Mei, Itadori, dan Uiwi telah sampai di stasiun Tokyo Metro Shibuya. Mereka pun mendengarkan pengarahan dari manajer bahwa di antara penghalang ada manusia yang telah dirubah menjadi sosok kutukan. Mei Mei lantas menurunkan 2 burung gagak ke jalur basement stasiun serta berbagi penglihatan dengan burung tersebut. Sayangnya kedua burung itu tiba-tiba terbunuh begitu saja. Di sini Mei Mei cukup yakin bahwa ada roh kutukan atau pengguna kutukan yang disinyalir sebagai biang kerok penurun penghalang. Mei Mei juga mengetahui bahwa pada basement lantai 5 telah diturunkan penghalang lain. Namun dia masih tidak memahami tujuan pihak musuh mengisolasi basement lantai 5. Jadi untuk mempersingkat waktu, Mei Mei dan Uiwi akan turun melalui jalur lain. Sementara Itadori akan beraksi sendiri di jalur yang telah ditetapkan. Mereka pun berjanji untuk berkumpul di basement lantai 4 sambil menolong orang-orang. Ketika baru saja sampai di basement lantai 2, Itadori dibuat sangat marah setelah menyaksikan sosok roh kutukan belalang yang tengah memangsa manusia. Si belalang pun langsung tahu bahwa Itadori adalah penyihir Jujutsu. Itadori lantas bertanya pada si belalang tentang roh kutukan berwajah tambalan yang tidak lain adalah Mahito. Dengan polos si belalang menjawab bahwa Mahito berada tepat 1 lantai di bawahnya. Saat itulah Itadori langsung menghajar roh kutukan belalang dengan tinju kuatnya. Walau si belalang terpukul mundur, namun dia kembali bangkit dan menyerang Itadori dengan gigi-gigi super tajamnya. Si belalang memiliki kemampuan lompatan ekstra serta gigitan yang sangat ganas. Dia terus menekan Itadori, walau tidak bisa sama sekali mendaratkan satu serangan pun pada pemuda tersebut. Dengan sangat serius, Itadori lantas mendekati si belalang dan bersiap dengan energi kutukan di ujung kepalan tinjunya. Saat itu juga keduanya langsung beradu tinju. Itadori dengan 2 tinjunya, sementara si belalang dengan 4 kepalan tinju serangganya. Hebatnya, walau hanya dengan 2 tangan, namun Itadori mampu mengimbangi 4 tangan belalang dengan begitu cepat. Ketika si belalang tanpa sengaja melakukan kesalahan serangan, saat itu juga Itadori terus mendaratkan tinjunya pada seluruh tubuh roh kutukan tersebut. Hal ini tentu saja membuat roh kutukan belalang benar-benar tidak berdaya. Si belalang pun melepaskan racun mematikan dari dalam mulutnya. Dia juga berniat menyerang Itadori dengan sengatan tajam di ekornya. Untungnya Itadori berhasil menghindari semua serangan si belalang dan melepaskan pukulan mematikan yang membuat si belalang kehilangan nyawanya. Sedetik kemudian, Itadori berhasil menghancurkan pasak penghalang yang dijaga oleh si belalang. Di basement lantai 3, Mahito menyadari bahwa roh kutukan belalang telah terbunuh. Sebenarnya dia ingin sekali bertarung dengan penyihir Jujutsu kuat yang telah membunuh si belalang. Namun apa boleh buat, dia memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Sesaat kemudian, Itadori berhasil berkumpul kembali dengan Mei Mei dan Uiwi di basement lantai 4. Di sini Mei Mei telah mengakui kehebatan Itadori yang sudah setara dengan penyihir Jujutsu tingkat pertama. Setibanya di basement lantai 5, mereka pun menemukan seorang gadis yang duduk diam seorang diri. Anehnya, wajah gadis tersebut nampak tegang, seperti telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Sementara itu Hanami sengaja menyegel beberapa jalan keluar dengan akar dan ranting pohon. Hal ini pun membuat Gojo kecewa, karena bagaimanapun juga dia tidak akan kabur dari pertarungan ini. Selain itu, jika dia kabur, maka roh kutukan tingkat khusus akan membunuhi semua manusia di tempat ini. Jogo pun hanya cengengesan mendengar pernyataan Gojo. Dia sungguh tidak peduli, mau Gojo kabur atau tidak, dia dan teman-temannya akan tetap membunuh semua manusia yang berada di tempat ini. Tanpa diduga saat itu pagar di samping kanan dan kiri lintasan terbuka. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang jatuh ke dalam lintasan kereta karena sebelumnya mereka saling berhimpitan dan berdesak-desakan.
Jogo lantas mengeluarkan energi kutukan dan membakar beberapa orang yang menghalangi jalannya. Choso pun melepaskan teknik manipulasi darah dan menyerang Gojo secara frontal, walau serangan tersebut belum bisa mengenai Gojo. Sementara itu Hanami bergerak cepat dan bergabung dengan Jogo untuk bersama-sama melepaskan tinju berselimutkan energi kutukan pada Gojo. Ketika tinju tersebut belum bisa menembus Gojo, saat itulah Jogo dan Hanami mengaktifkan amplifikasi domain yang perlahan-lahan merusak pertahanan Gojo. Gojo pun segera menghindar dan menjauh. Dia sadar bahwa amplifikasi domain adalah domain sederhana yang digunakan untuk membungkus para penggunanya. Meski efeknya berkurang, namun teknik tersebut bisa menetralkan semua teknik kutukan. Jadi dengan demikian, pada akhirnya roh kutukan tingkat khusus bisa melakukan serangan pada Gojo yang tidak terkalahkan. Scene pun berpindah di sebuah taman bermain, di mana saat itu Geto mengungkapkan rahasia terbesar Gojo Satoru. Gojo akan mengerahkan kekuatan terbesarnya saat dia seorang diri. Sekuat apapun penyihir Jujutsu, mereka pasti berpikir bahwa non-penyihir hanyalah beban. Untuk melemahkan Gojo, maka semuanya harus mengepung dengan banyak kaum non-penyihir. Bisa dipastikan dalam situasi ini, Gojo tidak bisa meningkatkan kekuatan atau serangan efektifnya. Selain itu, Gojo juga kesulitan menggunakan teknik biru karena akan melukai para manusia di sekelilingnya. Alhasil, Gojo pun hanya bisa mundur dan bertahan saja. Perluasan domain milik Gojo yaitu kehampaan tidak terbatas atau Muryokuso juga pastinya sulit untuk digunakan. Jika dipaksakan, maka non-penyihir akan terdesak dan terhimpit oleh penghalang lain di luar Muryokuso. Geto meyakini 99% Gojo tidak akan gegabah menggunakan Muryokuso. Geto berharap Jogo dan yang lainnya bisa bertahan setidaknya 20 menit untuk menghadapi Gojo. Setelah itu, sisanya adalah tugas Geto dan alam penjara yang maju. Kembali pada stasiun Shibuya, di mana Jogo tengah memanas-manasi Gojo dengan membakar salah seorang manusia di dekatnya. Roh kutukan cebol itu juga menilai bahwa Gojo sengaja mencari-cari alasan untuk menghindari serangan. Gojo pun mengakui bahwa dia agak terkejut dengan fakta amplifikasi domain. Namun demikian, kali ini dia benar-benar serius dengan melepaskan penutup matanya. Dia merasa diremehkan oleh para roh kutukan tingkat khusus yang berpikir bisa mengalahkannya dengan trik murahan seperti ini. Gojo mulai terpancing, dan dia mendatangi para roh kutukan tingkat khusus dengan begitu santai. Entah mengapa Jogo dan Hanami hanya diam saja ketika Gojo mendekat. Namun sedetik kemudian, keduanya langsung menyerang Gojo walau serangannya meleset. Gojo pun mengunci dan mencabut tangan kanan Jogo dengan mudah. Hal ini jelas membuat Jogo sangat kesakitan. Hanami yang bermaksud membantu Jogo malah terpental begitu parah akibat tendangan Gojo. Setelah dihempaskan Gojo, si Jogo lantas kabur sambil memulihkan tangannya yang hancur. Tanpa disadari, Gojo Satoru telah melepaskan Infinity atau teknik kutukan tanpa batasnya. Namun banyaknya manusia di tempat ini, ditambah lagi ruang gerak yang begitu sempit, membuat Gojo terpaksa menggunakan energi kutukan Infinity standar dalam pertarungan jarak dekat. Hanami pun memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan teknik kutukannya secara maksimal demi menghabisi Gojo. Gojo pun sangat bersemangat, namun si Jogo malah terkejut dan berteriak sambil mengingatkan Hanami untuk tidak melepaskan amplifikasi domainnya. Namun terlambat, Gojo telah bergerak dengan cepat dan mengunci titik kelemahan Hanami, yaitu tanduk akar yang berada di kedua matanya. Gojo pun mencabut kedua tanduk tersebut hingga membuat Hanami mengerang kesakitan. Gojo sudah menduga bahwa para kutukan tingkat khusus tidak bisa menggunakan domain amplifikasi atau teknik kutukan secara bersamaan. Ketika perhatian Gojo teralihkan, saat itu juga Choso menembakkan teknik manipulasi darah dari arah belakang. Namun lagi-lagi serangan tersebut gagal karena teknik Infinity milik Gojo benar-benar sangat kuat. Sebenarnya Gojo sangat kesal dengan Choso. Nantinya dia berniat membereskan Choso karena saat ini dia masih berfokus pada Jogo dan Hanami. Jogo dan Hanami nampaknya masih terus menekan Gojo dengan amplifikasi domain.
Untuk itulah Gojo juga menggunakan teknik kutukan yang lebih kuat untuk menghadapi amplifikasi domain tersebut. Gojo menyadari bahwa energi kutukan Hanami telah habis. Dia pun memperkuat teknik Infinity-nya dan menekan Hanami ke sudut tembok. Hal ini pun membuat Hanami benar-benar tertekan dan tidak berdaya. Jogo mencoba mengalihkan Gojo dengan mengancam akan membunuh para manusia di dekatnya. Namun sayang, kali ini Gojo benar-benar mengabaikannya. Alhasil, Hanami pun benar-benar terbunuh dan tubuhnya tidak berbekas sama sekali. Tentu saja Jogo sangat ketakutan. Dia lantas kabur di antara ratusan manusia untuk sekedar menjauhi Gojo. Dia melempari Gojo dengan beberapa tubuh manusia sambil melakukan penyerangan. Walau tidak berguna, namun Jogo terus memikirkan strategi penyerangan dan kabur. Dia juga mengancam akan membunuh Choso jika si Choso hanya diam saja tanpa membantu. Tentu saja Choso kembali menyerang Gojo dengan manipulasi darahnya. Walau lagi-lagi serangan tersebut tidak ada gunanya. Di sini Gojo meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi sebagai gantinya, dia berjanji akan membasmi para roh kutukan tingkat khusus di tempat ini. Jogo pun terus berlari ke sana kemari sambil bertanya-tanya, apakah waktu 20 menit untuk menahan Gojo masih belum cukup. Sementara itu di ujung lorong kereta, Geto memastikan bahwa waktu pertarungan masih belum panjang untuk membuat Gojo semakin tegang. Kembali pada tim Mei Mei, di mana Itadori mendatangi seorang gadis yang duduk menyendiri di basement lantai 5. Saat diajak ngobrol, gadis ini langsung berkata bahwa semua orang telah berubah menjadi monster dan menaiki kereta. Hanya dia sendiri yang tinggal di tempat ini karena keretanya sudah penuh. Sedetik kemudian, gadis ini pun tiba-tiba berubah menjadi sosok roh kutukan. Itadori pun sadar sekaligus geram, karena dalang di balik insiden ini adalah si Mahito. Beberapa saat kemudian, semua orang nampak senang karena kereta telah datang di stasiun ini. Beberapa di antara mereka saling serobot untuk memasuki kereta tersebut. Namun saat mengetahui bahwa di dalam gerbong kereta adalah manusia yang telah berubah menjadi kutukan, suasana pun tiba-tiba berubah jadi mencekam. Para kutukan mulai menyerang banyak orang dengan begitu brutal. Bersamaan dengan itu, si Mahito muncul dan bergabung bersama Jogo. Tanpa banyak bicara, roh kutukan penuh tambalan tersebut langsung menyerang Gojo. Namun serangannya tertahan karena teknik Infinity Gojo. Dikarenakan Hanami telah tewas, maka teknik kutukan akarnya menghilang. Hal ini pun mengakibatkan banyak manusia terjatuh dari lantai atas yang sebelumnya ditahan oleh akar Hanami. Bersamaan dengan itu, Mahito dan Choso melepaskan teknik kutukannya hingga membuat situasi di sekitar Gojo jadi hujan darah. Di sini diperlihatkan banyak sekali manusia yang terpotong dan terbelah. Dalam pandangan Mahito, Gojo sangat berbeda dengan Itadori Yuji. Gojo lebih dingin dan bisa menoleransi pengorbanan manusia dalam tingkat tertentu untuk membasmi para roh kutukan. Namun saat ini kondisinya berbeda, karena terlalu banyak manusia yang dikorbankan. Jogo pun melihat kebimbangan di hati Gojo, di mana dia yakin bahwa Gojo tidak berani menggunakan teknik Muryokusu atau kehampaan tidak terbatasnya. Dia berharap agar Gojo terus berpikir dan kemudian kebingungan hanya demi mengambil keputusan. Ketika para roh kutukan tingkat khusus merasa menang, saat itu juga mereka benar-benar dibuat sangat kaget karena dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, Gojo Satoru telah mengaktifkan Muryokusu atau teknik kehampaan tidak terbatas. Ketika semua makhluk terdiam, dengan gerakan super cepat Gojo membantai para manusia yang berubah menjadi roh kutukan. Lewat intuisinya, Gojo menggunakan waktu 0,2 detik dengan mempertaruhkan segalanya. Dia yakin dalam waktu 0,2 detik tersebut tidak akan membuat para manusia cacat atau terkena efek samping dari perluasan domainnya. Semua orang hanya berdiri mematung, sementara Gojo terus fokus bergerak cepat menghabisi para manusia yang diubah menjadi kutukan. Dalam waktu singkat, Gojo telah membantai hampir 1000 manusia yang diubah di lantai ini. Aksi epik yang terlalu singkat ini membuat Gojo benar-benar ngos-ngosan dan kepayahan. Sementara itu semua orang masih mematung, walau di sekelilingnya banyak sekali jasad kutukan yang sudah tidak bernyawa. Gojo pun terkejut.
ketika di hadapannya muncul kotak alam penjara yang langsung terbuka setelah Geto mengaktifkannya. Saat Gojo hendak berlalu, dia pun kembali terkejut karena suara Geto yang menyapanya. Gojo lantas melamun dan tidak bisa berkata apa-apa melihat sosok sahabat yang muncul di hadapannya. Pun demikian, Gojo berusaha menyadarkan diri sambil berpikir, apakah Geto di hadapannya adalah peniru atau sosok yang menggunakan teknik perubahan bentuk. Dia pun sadar bahwa sosok di hadapannya memang adalah Geto Suguru. Hal ini pun sekilas membuatnya mengingat tentang kenangan indahnya dulu bersama sahabat baiknya tersebut. Sayangnya saat itu juga Gojo telah dikunci dalam kotak alam penjara. Alam penjara membuat Gojo tidak bisa merasakan energi kutukan dan tubuhnya tidak bisa bergerak untuk mengerahkan kekuatannya. Gojo pun menanyakan siapakah Geto di hadapannya ini. Mata keenam Gojo menginformasikan bahwa sosok di hadapannya memang adalah Geto Suguru. Namun dengan keras jiwa Gojo benar-benar menyangkalnya. Saat itulah Geto menarik benang yang ada di kepalanya. Sambil tersenyum jahat, dia lantas membuka kepalanya, di mana isi di dalamnya adalah otak bergigi yang begitu menyeramkan. Dialah Kenjaku yang saat ini mengendalikan jasad Geto Suguru. Selama otaknya dipindahkan, dia bisa berganti tubuh sesuka hati dan menggunakan teknik kutukan yang terukir di dalam inangnya. Kenjaku lantas menyalahkan Gojo karena tidak memerintahkan suku Iori untuk melenyapkan jasad Geto Suguru. Kesalahan fatal inilah yang membuat Kenjaku berhasil mengendalikan tubuh Geto. Kenjaku memastikan bahwa segel alam penjara akan terlepas dengan sendirinya sekitar 1000 tahun lamanya. Kenjaku menyegel Gojo karena lelaki ini terlalu kuat dan selalu saja mengganggu rencananya. Dia lantas mengucapkan selamat malam pada Gojo dan mengajaknya bertemu kembali nanti setelah dunia berubah. Di sisi lain, Itadori tiba-tiba mendapatkan sebuah alat komunikasi yang menempel di telinganya. Benda tersebut begitu mirip dengan muka Mekamaru. Ya, itu memang suara dari Mekamaru atau Mutako Kichi. Dengan serius Mekamaru menginformasikan bahwa saat ini Gojo Satoru telah disegel. Tanpa banyak bicara, Itadori langsung membanting alat komunikasi yang tiba-tiba menempel di telinganya. Namun ketika benda tersebut menyampaikan bahwa dirinya adalah Mekamaru dari SMK Jujutsu Kyoto, Itadori langsung terdiam. Pemuda ini pun semakin serius ketika mengetahui bahwa Gojo Satoru telah disegel. Sementara itu di lantai bawah, Gojo memanggil nama Suguru, hingga mengakibatkan tangan tubuh sahabatnya tersebut bergerak mencekik lehernya sendiri. Walau sedikit kesakitan, namun setelahnya Kenjaku tertawa girang karena sebelumnya tidak ada fenomena aneh seperti ini. Jiwa di dalam tubuh Geto nampaknya menolak kehadiran Kenjaku yang seenak hati mengendalikannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kenjaku lantas menyegel Gojo di dalam alam penjara. Saat itulah Gojo benar-benar terkunci dan terkurung di dalam alam penjara. Kenjaku pun memastikan bahwa misi penyegelan Gojo telah 100% diselesaikan. Sementara itu Mei Mei masih belum percaya dengan informasi Mekamaru. Apalagi yang dibicarakan ini adalah Gojo Satoru, seorang penyihir jujutsu terbaik saat ini. Pada intinya Mekamaru tidak memiliki bukti apapun untuk meyakinkan Mei Mei dan Itadori. Namun keberadaannya di sini adalah bukti nyata tentang peristiwa tidak menyenangkan ini. Dia pun mengisahkan bahwa pada tanggal 19 Oktober dia telah terbunuh oleh roh kutukan tingkat khusus, yaitu Mahito. Dia yang sekarang hanyalah asuransi tingkat tinggi yang ditinggalkannya semasa hidup. Ketika Gojo tersegel, maka asuransi ini akan segera aktif dengan sendirinya. Mekamaru memilih Itadori karena pemuda tersebut berpeluang kecil jadi mata-mata. Dia juga meyakini bahwa Mei Mei yang ahli dalam menemukan musuh tidak bersalah sama sekali. Walau Mei Mei mencoba mengelak dari pernyataan Mekamaru, namun faktanya ada dua sosok pengguna kutukan yang datang untuk menghabisinya. Sebenarnya Mei Mei ingin mengabaikan kedua sosok pengguna kutukan tersebut, namun saat ini situasi di Shibuya telah berubah. Teknik penghalang musuh jauh lebih kuat, ditambah lagi saat ini ada 4 penghalang yang telah diturunkan di sana. Penjelasannya sebagai berikut. Penghalang A yang mengurung orang biasa, penghalang B yang mengurung Gojo Satoru,
penghalang C yang bisa mencegah keluar masuknya penyihir Jujutsu, dan penghalang D yang sama seperti penghalang A, yaitu mengurung orang-orang biasa. Para penyihir Jujutsu yang bersiaga pasti sudah berada di penghalang C, dan disitulah ponsel sudah tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Mekamaru memohon agar Mei Mei dan Itadori bergerak sesuai dengan arahannya karena sudah tidak ada waktu lagi. Mei Mei pun percaya, dan saat itu juga Mekamaru meminta Itadori untuk kembali ke Meiji Jikumai Shibuya melewati bawah tanah. Dia lantas meminta Itadori untuk memberitahukan pada semua penyihir Jujutsu bahwa Gojo Satoru telah disegel. Semuanya harus bersatu dan satu tujuan untuk menyelamatkan Gojo. Jika Gojo menghilang, maka dunia penyihir dan manusia akan kacau balau. Mei Mei bertugas memberikan celah bagi Itadori untuk melewati musuh dan menjaga jalur bawah tanah ini untuk sementara waktu. Saat itulah terlihat sosok pengguna kutukan yang bersiap melakukan pertarungan. Di waktu yang sama, para roh kutukan tingkat khusus telah sadar dari pengaruh Muryokuso. Namun Gojo masih terus melakukan perlawanan, walau dia sudah tersegel di dalam alam penjara. Kotak alam penjara tiba-tiba menjadi berat dan menghujam lantai stasiun. Di dalam alam penjara tersebut, walau situasi sangat gawat, namun Gojo bersikap santai dan optimis bahwa semua ini pasti ada solusinya. Dia pun mengandalkan semua murid dan teman-temannya untuk membereskan masalah ini. Semua tim penyihir Jujutsu nampak masih bersiaga di posnya masing-masing. Di sini Fushiguro terlihat agak khawatir karena sudah cukup lama Pak Gojo masuk ke dalam penghalang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nanami. Apalagi dia lebih khawatir karena musuh yang dihadapi bukanlah tipe yang menyerang secara sembrono. Nanami berencana menghadapi musuh yang menurunkan penghalang, sementara Fushiguro dan Ino harus fokus melindungi orang-orang biasa. Sedetik kemudian, 3 tim penyihir Jujutsu mulai memasuki penghalang secara bersamaan. Sementara itu di luar penghalang, ketika Ichichi sibuk menghubungi asisten pengawas lain dengan ponselnya, tanpa diduga dia ditusuk berkali-kali oleh Haruta Shigemo. Sontak saja Ichichi tumbang dan tidak berdaya. Disinilah diperlihatkan bahwa Uraume meminta Haruta untuk memburu manusia yang mengenakan setelan jas seperti Ichichi di luar penghalang. Di dalam stasiun, Kenjaku dan rekan-rekannya masih kesulitan memindahkan alam penjara yang menyegel Gojo. Saat itulah Mahito sadar bahwa CCTV milik Mekamaru telah menerima informasi penting tersebut dan menyampaikannya secara langsung pada Itadori. Mahito pun menghancurkan CCTV Mekamaru walau itu sudah terlambat. Mekamaru pun meminta Itadori untuk mengumpulkan para penyihir Jujutsu ke stasiun yang berdekatan dengan stasiun Shibuya. Jika penghalang berhasil dihancurkan, maka semuanya bisa menyerbu stasiun Shibuya. Itadori pun terus berlari kencang hingga memasuki penghalang. Dia juga memukuli beberapa roh kutukan yang muncul di tengah jalan. Setelah mengalahkan beberapa kutukan, Itadori lantas menaiki gedung bertingkat dan mulai berteriak memanggil-manggil Nanami. Teriakan Itadori membuat Fushiguro dan yang lainnya tersentak. Ketika Itadori mengatakan bahwa Gojo Satoru telah disegel, Nanami langsung melakukan perubahan rencana. Semuanya harus segera berkumpul dengan Itadori. Jika Gojo benar-benar disegel, maka nasib manusia di negeri ini akan berakhir. Saat ini maksud dan tujuan para roh kutukan tingkat khusus mulai terkuak. Hanya tinggal menunggu waktu saja, hingga para penyihir Jujutsu datang untuk menyelamatkan Gojo Satoru. Namun Kenjaku masih ingin bertahan di stasiun untuk mengawasi alam penjara. Sementara Choso berniat membalaskan kematian adik-adiknya dengan membunuh Itadori dan Nobara. Mahito pun sependapat dengan Choso yang ingin sekali membunuh Itadori. Dia tidak peduli dengan keinginan Jogo yang berniat membangkitkan Itadori sebagai Sukuna. Dikarenakan Gojo Satoru telah disegel, tanpa Sukuna pun mereka semua pasti bisa menang melawan penyihir Jujutsu. Para roh kutukan tingkat khusus ini pun mulai bergerak, meninggalkan Kenjaku sendirian yang masih bertahan bersama alam penjara. Pada saat itu juga, Mimiko dan Nanako memaksa Kenjaku untuk mengembalikan jasad tuannya, yaitu Geto Suguru. Mereka telah banyak membantu Kenjaku dengan menghabisi banyak manusia. Jadi keduanya tidak ingin Kenjaku mempermainkan jasad Geto lebih lama lagi.
Namun Kenjaku menolaknya mentah-mentah. Dia menyalahkan Mimiko dan Nanako karena tidak membuat ikatan sumpah sebelum menyerahkan tubuh Geto. Dia lantas mengusir kedua gadis tersebut. Bahkan dia mengancam akan membunuh keduanya jika berani macam-macam. Mimiko dan Nanako pun mundur. Namun mereka memastikan bahwa Kenjaku nantinya akan menyesal karena keputusannya ini. Kembali pada Itadori, yang saat ini telah berkumpul dengan tim Nanami. Mekamaru mencoba menjelaskan pada semuanya tentang rencana penyegelan Gojo Satoru oleh Kenjaku. Situasi di Shibuya juga semakin kacau, ditambah dengan adanya beberapa roh kutukan tingkat khusus dan bawahan Geto, serta manusia yang telah diubah menjadi kutukan. Untuk melakukan penyerangan, semuanya harus bergerak untuk menghancurkan penghalang yang ada. Mekamaru pun meminta semuanya berpencar karena situasi sudah semakin mendesak. Nanami berencana berkumpul dengan Ijiji untuk menyampaikan informasi ini. Sementara itu Itadori, Fushiguro, dan Ino harus menghancurkan penghalang yang menahan para penyihir Jujutsu secepatnya. Nanami berpesan pada Ino agar menyampaikan informasi ini pada Kusakabe serta Zenin, dan jika memungkinkan semuanya harus bergabung dan saling membantu satu sama lain. Ino pun semakin bersemangat. Dia pun menjelaskan secara detail tentang berbagai masalah jika Gojo tersegel. Yang pertama, para penyihir Jujutsu tidak akan terlindungi, kesulitan dan bisa saja terbunuh. Lalu masalah yang kedua yaitu hancurnya keseimbangan kekuatan, di mana sebelumnya para pengguna kutukan atau roh kutukan berdiam diri kini mulai bermunculan secara bersama-sama. Untuk menghindari situasi yang semakin buruk, Ino pun mengajak Itadori dan Fushiguro untuk menghancurkan penghalang sebelum Nanami kembali.